Oke teman-teman, kali ini kita belajar las lagi ya, cara membuat meja sederhana ya dari holo 1,5 kali 4 ya teman-teman. Oke, jadi di sini ada dua cara atau dua pilihan ya untuk proses pertama ya, untuk teman-teman yang mau bikin meja seperti ini. Kalau misalkan untuk persegi atau kotaknya mau dibikin bagian kopnya dulu, bagian atas ya, kotak bagian 4 bagian atas. Jadi ukuran meja yang kita bentuk sekarang ini adalah tinggi 50 cm, lebarnya 50 cm ya, persegi ya 50 cm, lalu untuk panjangnya sekitar 90 cm teman-teman. Jadi di sini yang akan saya bentuk adalah cara kedua ya. Jadi ini saya bikin kakinya dulu segi 4 ya. Jadi besi holonya saya potong 2 meter ya, dengan digaris seperti ini per 50 cm, dan kita akan membuat sudut di setiap sisi yang sudah kita garis tadi per 50 cm. Jadi biar lebih mudah tinggal kita tekuk aja, langsung bagian pinggir atau kaki meja sudah terbentuk teman-teman. Oke, jadi saya usahakan sejelas-jelasnya ya, sedetil-detilnya, cuman gambarnya sini sedikit saya percepat supaya tidak terlalu lama teman-teman. Jadi setiap per 50 cm sudah kita garis, kita coak 45 derajat seperti ini teman-teman. Jadi tinggal kita tekuk aja ya untuk kaki mejanya. Jadi pengerjaan juga lebih simpel dengan cara seperti ini. Kita bentuk kakinya sekaligus kop bagian atas ya, ini udah terbentuk. Nanti untuk dua bagian panjangnya tinggal kita sambung aja teman-teman. Oke, cukup contohnya satu aja, teman-teman tinggal lakukan hal yang sama untuk garis-garis yang sudah kita bentuk tadi ya, per 50 cm, jadi totalnya 2 meter. Oke, tinggal kita tekuk aja seperti ini teman-teman, dan kita akan lanjut ke proses pengelasannya ya. Jadi ketebalan besi ini 0,8, cukup tipis teman-teman. Jadi seperti apa prosesnya, jadi apa aja kekurangannya ketika kita menggerinda yang bisa dikatakan kurang rapi ya. Di sini saya gunakan RD 460 2 kali 300 mm. Kita gunakan ampere, taruh aja di angka 3 ya untuk ampernya, atau 30 untuk teman-teman yang gunakan 900. Oke, untuk kemiringan kawat lasnya teman-teman diusahakan seperti di gambar ya, kemiringannya sekitar 30 derajat, jangan lurus, tegak lurus itu bakalan lengket kawat lasnya. Nah, dan jika terjadi agak renggang ya bekas potongannya, teman-teman bisa menggunakan kawat las tambal seperti ini ya, atau teman-teman nanti bisa gunakan sisa kawat las yang kalian pakai ya. Kalau misalkan ada sisa potongan sisa pengelasan 3-4 cm, teman-teman bisa membuang dulu ya lapisan terluar dari kawat lasnya, gunakan sebagai kawat tambal seperti ini teman-teman. Oke, di sini kita las semua sudut ya. Untuk yang kelihatan agak renggang kita gunakan kawat tambal. Jadi yang menentukan kita gunakan kawat tambal atau tidak itu yang pertama ya karena presisi pemotongan awal. Jadi kalau misalkan tidak presisi itu bakalan menyisakan lubang ya. Jadi di bagian sambungan sudut itu agak renggang. Jadi kalau misalkan kita las besi tipis yang agak renggang itu akan rentan bolong teman-teman. Jadi usahakan potongannya itu harus presisi rapi. Jadi ketika kita proses pengelasan itu rentan bolong sedikit berkurang ya. Oke, setelah semuanya kita las, kita proses pengamplasan teman-teman. Jadi untuk bagian sudut-sudut seperti ini ya, jika teman-teman masih ada yang bolong, teman-teman bisa gunakan dempul ya. Dempul sudah saya bahas di video lain, untuk mereknya juga teman-teman bisa cek nanti. Oke, selanjutnya kita proses pengelasan untuk bagian lebar dari mejanya. Di sini teman-teman las bagian sudut aja dulu sambil pastikan semuanya berdiri presisi ya. Kita pakai siku magnet juga bisa teman-teman. Jadi pastikan berdiri tegak lurus dulu, baru teman-teman las di bagian sudut ya.
kalian tanda-tandai aja dulu, jangan sampai laspol. Tandai dulu bagian setiap sudutnya, baru nanti kita akan laspol teman-teman. Oke, semoga videonya jelas biarpun kita percepat seperti ini. Oke, bagian dalam kita las teman-teman, jadi supaya nanti lebih mudah kita bikin berdiri seperti ini teman-teman, baru kita lanjutkan proses lasnya ya. Nah, jadi sebaiknya setiap sebelum proses pengelasan kita cek lagi untuk sudutnya teman-teman ya, supaya mejanya benar-benar berdiri tegak lurus. Oke, jadi untuk teman-teman ya, untuk teman-teman yang mungkin baru proses belajar ya, kenapa sarung tangan juga terbilang cukup penting dalam proses belajar ya, karena di awal belajar itu biasanya tangan agak bergetar ya pada saat proses pengelasan. Jadi sambil kita proses pengelasan, teman-teman bisa memegang busur lasnya sekaligus, supaya tujuan atau poin pengelasan juga tidak berubah ya. Karena biasanya di awal belajar itu ketika terkena kilatan, mata kita tuh agak langsung seperti kita nggak melihat teman-teman ya di awal belajar. Jadi sebaiknya teman-teman gunakan kacamata hitam dan gunakan sarung tangan ya untuk menentukan supaya target pengelasan itu lebih jelas ya teman-teman. Dan tentunya seperti yang saya bilang tadi, untuk proses pengelasan itu biasanya agak bergetar ya awal-awal belajar. Jadi sebaiknya teman-teman gunakan sarung tangan yang pertama sebagai pelindung tangan, yang kedua kita bisa lebih menstabilkan tangan ya ketika proses pengelasan. Oke, di sini saya gunakan waspon yang sudah saya bahas di video sebelumnya untuk proses pengecatannya teman-teman. Ini saya pakai zinc chromate dari Nippon Paint ya, kebetulan udah saya bahas juga di video yang kemarin, silahkan teman-teman cek aja. Selanjutnya untuk bagian atas saya menggunakan kaca ya, seperti gambar pertama tadi. Oke, ini udah kering teman-teman catnya ya, tinggal kita ukur aja di lebar panjang dari kacanya, lalu kita bikin sudut di bagian sudut ya, 4 sudut. Untuk penahannya di sini saya gunakan siku L aluminium, saya tembak pakai paku ripet. Teman-teman bisa gunakan siku besi juga ya, bisa bentuk seperti ini untuk bagian sudutnya. Nah, buat teman-teman yang punya kritik pertanyaan atau punya request video, silahkan aja di kolom komentar. Semoga video singkatnya ada manfaat buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.